KPU musnahkan sisa surat suara yang kelebihan dikirim dan rusak. Probolinggo. CB News Indonesia. KPU Kota Probolinggo memusnahkan sisa surat suara dengan cara dibakar. Surat suara yang dimusnahkan terbagi menjadi dua, yang rusak dan yang kelebihan dikirim. Pemusnahan dilakukan di depan gudang logistik KPU Kota Probolinggo, di Jalan Anggrek, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Selasa tanggal 13 Februari tahun 2024 malam. Total surat suara yang dimusnahkan sebanyak 1.730 lembar, terdiri dari surat suara pemilu presiden dan wakil presiden atau PPWP sebanyak 710 lembar, DPR Jawa Timur 2 sebanyak 43 lembar, DPD sebanyak 331 lembar, DPRD Provinsi Jawa Timur 3 sebanyak 330 lembar, dan DPRD Kota Probolinggo sebanyak 316 lembar. Pemusnahan hari ini diatur dalam SK KPU 1395 tahun 2023. Kami punya kewajiban melakukan pemusnahan paling lambat pada H-1 pemungutan suara, jelas Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri. Kerusakan rata-rata disebabkan terpotongnya objek surat suara, warna yang buram, dan hasil cetakan yang kurang sempurna, sisanya disebabkan oleh kelebihan jumlah kirim. Dengan pemusnahan ini, maka hari ini tidak ada surat suara yang tersisa, tegas Hudri. Terkait tentang kemungkinan kerusakan surat suara yang sudah sampai ke TPS saat pemungutan suara, Hudri menjelaskan, hal tersebut bisa diperbaiki dengan mengganti surat suara yang rusak di TPS. Karena setiap TPS dengan maksimal 300 pemilih diberikan kelebihan 2%, kelebihan ini digunakan jika ada surat suara rusak di TPS dan untuk daftar pemilih tetap tambahan DPTB. Namun kekurangan di TPS sangat kecil, sebab dari jumlah pemilih maksimal saja sebanyak 300 surat suara per TPS, itu tidak 100% pemilih menggunakan hak suaranya, biasanya 98%. Bahkan dari data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 di Kota Probolinggo mencapai 85 hingga 86% lebih tinggi dari target nasional sebesar 77,5%. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Johan Dwi Angga yang turut hadir dalam acara tersebut memastikan, surat suara yang dimusnahkan sesuai dengan jumlah sisa surat suara yang ada. Selain itu, ia berharap agar proses pemungutan hingga perhitungan suara berjalan lancar. Ia juga meminta agar masyarakat turut mengawasi jalannya pemilu 2024. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka segera laporkan pada kami. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan tidak kita total secara keseluruhan. Jadi pemusnahan hari ini memang diatur di SK KPU 1395 tahun 2023. Kami punya kewajiban untuk melakukan pemusnahan H-1 pemungutan suara pada kita. Jadi hari ini kan masih terhitung H-1, ya, pemungutan suara masih tanggal 13, begitu. Rata-rata yang rusak ini seperti apa, Pak? Iya, jadi ada karena objek ya itu terpotong, kemudian ada yang warna buram, kemudian ada hasil cetakan yang tidak sempurna, tidak bisa dibaca. Jadi kerusakan rata-rata. Dan selebihnya memang karena faktor kelebihan jumlah ya. Jadi kemarin kalau yang kurang kita sampaikan kurang kepada media, kemudian untuk yang kelebihan itu kita sampaikan juga sebagai kelebihan. Maka malam hari ini tidak ada suara yang tersisa, semuanya kelebihan itu dan surat rusak kita harus musnahkan. Pak Ketua, berarti kan tidak ada cadangan. Ketika besok ternyata ditemukan ada surat suara yang rusak, itu bagaimana Pak? Surat suara rusak di TPS mekanismenya dapat diganti sesuai dengan yang tersedia di TPS. Belum yang nantinya barang ini agar nantinya tidak dimanfaatkan. Kurang berarti hari ini. Iya. Makanya
di hari sebelum pencoblosan ini dilakukan pemusnahan. Datanya sesuai berapa? Ya sesuai data yang kita terima memang dan juga berita acara ini sudah sesuai. Sampai sejauh ini Kita sewa 2 tahun. Mas, mungkin ada Kota pelanggaran-pelanggaran kembali ke sini sih nanti. yang bersifat mungkin Masa sampai retensinya ranah hukum kurang atau lebih bagaimana? itu Mulai Saat pemilu ini sampai sekarang. saat ini belum kita temukan dan Nggak itu tahu lah. kemarin Kalau nanti hanya beberapa aja yang mungkin sudah kami lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dan ditugaskan oleh provinsi itu sudah kita lakukan langkah-langkahnya. Dan sampai sejauh ini masih sanksinya masih bersifat teguran atau bagaimana? Ada Masih bersifat teguran. Terima kasih Mas. Ya.